keislaman, modernitas dan aspek kultural. Dan saya rasa tiga tema ini termaktub dalam arah studi Islam di Indonesia. Karena kalau kita perhatikan dari sisi kurikulum, Pak Pipit dan teman-teman di program studi maupun di fakultas mencoba untuk mengkombinasikan tiga aspek itu. Jadi kita ingin mengembangkan studi Islam, tapi studi Islam yang berkarakter Nusantara dan Melayu, ini istilahnya Pak Pipit, tetapi Islam yang tidak alergi dengan modernitas, dengan teknologi. Jadi mencoba untuk rahmatan lil alamin, Islam yang memayungi, Islam yang melingkupi, Islam yang bisa berdialog dengan segala aspek, termasuk juga peradaban dan teknologi. Saya rasa ini sampaikan oleh Cak Nur, yaitu bahwa tujuan seminar ini adalah memperkaya aspek studi agama, terutama agama Islam, termasuk metode dan pendekatan yang digunakannya. Itu saya tulis apa yang pernah disampaikan Cak Nur, yaitu pembahasan dalam studi Islam para Madinah diusahakan sejauh mungkin tidak hanya bersifat normatif, dalam arti tidak hanya menekankan apa yang seharusnya menurut ajaran, tetapi dikaitkan dengan segi-segi peradaban Islam yang berkaitan jika mungkin sebagai pembuktian historis perwujudan norma-norma dalam ajaran itu. Dengan perkataan lain, ketentuan-ketentuan normatif diusahakan dapat dilihat dalam kemungkinan pelaksanaan historisnya. Sebab betapapun tingginya suatu ajaran, namun yang sesungguhnya secara nyata ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi masyarakat ialah kehidupan sosial dan kultural manusia dalam konteks ruang dan waktu. Maka pendekatan kepada ajaran sejauh mungkin tidak dogmatis, melainkan analitis, termasuk pendekatan kepada masalah pemahaman sumber-sumber suci agama. Bahasa saya mungkin bisa salah, tapi dalam pikiran saya ada distorsi yang luar biasa. Ada satu distorsi, dan itu selalu, distorsi itu bisa sifatnya positif, bisa juga negatif gitu ya. Dalam pengertian positif adalah karena tuntutan-tuntutan zaman dan sebagainya, tapi negatif adalah menjadi tercabut dari akar-akar yang awal. Nah, Cak Nur itu kan ide-ide besarnya yang kemudian beliau terapkan atau titipkan di kampus para Madinah ini sebagai pendekatan atau Islamic Studies yang ingin mengembalikan istilah Pak Rektor tadi itu kepada kekuatan-kekuatan yang dulu dirintis oleh para ulama terdahulu, yang kemudian mendapatkan pengayaan-pengayaannya oleh ulama-ulama kontemporer. Karena menyebutkan neo-tradisionalisme, orang kebanyakan menyebutkan neo-modernisme. Sangat tahu neo apa, ini dulu-dulukan. Tapi kira-kira salah satu surat Cak Nur itu mungkin untuk memperkaya arah studi Islam saya. Surat-surat Cak Nur banyak sekali, beliau di Chicago, ke Mas Johan Effendi, ke Mas Utomo Danandaya, ke Laude Kamaludin, ke Mas Dawa, banyak sekali. Dan saat saya sedang menulis buku biografi itu, saya izin membawa ini beberapa hari seminggu di library-nya Cak Nur. Cak Nur itu adalah FB intelektual. Jadi setelah melihat Pak Harun itu, maka saya mengatakan nggak ada hubungannya apakah ada Orde Baru atau tidak ada Orde Baru. Harun Nasution akan menulis tentang mistisisme, akan menulis tentang filsafat, ya, dan seterusnya, gitu, tasawuf dan seterusnya. Nah, sementara Cak Nur itu
sangat dipengaruhi oleh zaman, sangat dipengaruhi oleh perkembangan umatnya, dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan konstelasi politik yang struktural sifatnya. Lalu kemudian Cak Nur berefleksi dengan itu. Nah, makanya Cak Nur itu adalah eminent intelektual. Jadi seorang intelektual yang berusaha menjawab tantangan-tantangan zaman yang berkembang di sekitarnya. Cuma nggak tahu di mana gitu ya sumbernya, mungkin juga katanya manuskrip kita itu jumlahnya jutaan. Saya terus terang belum kami menyusun katalog, beberapa katalog di Aceh, di Minangkabau, dan terakhir di Mindanao, di Filipina Selatan. Kalau ratusan ribu saya sudah bisa menghitung di Leiden, di British Library tentu saja. Tapi Cak Nur sampai yakin bahwa jangan lupa manuskrip kita itu jutaan, manuskrip Nusantara Indonesia. Dalam konteks itu Indonesia bagian dari Nusantara yang sangat signifikan. Tentu saja setelah muncul negara bangsa yang modern, saya kira menjadi Indonesia, Malaysia, dan seterusnya. Tapi sebetulnya dalam konteks klasik, saya ingin bicara dalam konteks Nusantara adalah bahwa ini saya pernah menampilkan beberapa kali slide-slide ini di beberapa forum, dan bahkan saya tunjukkan ini ada manuskrip-manuskrip tertentu yang sangat potensial untuk studi Islam Indonesia. Tapi sejak 2011, 2012 sampai sekarang, saya belum pernah mendengar kajian-kajian terhadap apa yang sering saya sampaikan ini. Saya sangat prihatin sebetulnya beberapa program beasiswa tentang filologi Islam atau apa yang sekarang kita kembangkan di UIN Jakarta itu sebenarnya kita namai filologi plus. Karena biasanya filologi kalau mengikuti tradisi Leiden, mazhab Leiden, itu lebih fokus pada transliterasi, transkripsi, terjemahan, selesai. Padahal kalau kita lihat sebetulnya kalau diekspor beberapa kajian yang sudah dilakukan juga oleh beberapa sarjana, sebetulnya kaitan dengan studi Islam itu luar biasa. Tentu saja beberapa contoh seperti Serat Cebolek misalnya, atau mungkin juga karya-karya yang lain, aspek keislamannya sangat kuat sekali, baik di Melayu maupun di Jawa. Tasawufnya dan itu sama, hanya saja kemudian direspon, diadaptasi, dan kemudian dipribumisasikan, dan itu yang kemudian disebut sebagai Islam Nusantara tadi kan. Saya tentu saja kita semuanya kadang-kadang jengkel dan heran sendiri saya sendiri ketika melihat komentar itu. Kan saya dengan Pak Jumadi misalnya pernah seminar, kemudian beritanya itu dalam salah satu berita kajian Islam Nusantara masih minim. Lalu komentar di bawah itu apa? Komentarnya itu tentu saja minim karena Nabi tidak mengajarkan itu. Yang ada itu Quran dan hadis. Aduh, saya bilang gimana menjelaskan Islam empirik ini kepada orang yang hanya kacamatanya itu hanya Quran dan hadis saja. Padahal dalam Ithafuz Zaki, Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab Ithafuz Zaki yang dikarang dalam konteks Aceh untuk Ba'dul Ashab Ajawiyin katanya abad ke-17 itu menceritakan Khalifah Ali saja pernah bilang ke Ibnu Abbas, kamu pergi ke sana bermujadalah ke kaum Khawarij, tapi jangan pakai Al-Quran, pakai Sunnah. Kalau pakai Al-Quran, likuli harfin bin ayatil Quran ma'anim, kira-kira begitu. Satu huruf aja maknanya banyak. Nanti berdebat, jadi pakai Sunnah saja. Bukan berarti Quran dan hadis tidak penting, ini ada konteksnya gitu. Cuma kalau kita bilang begitu kan dianggap kafir kamu itu. Tapi ya kan Cak Nur sudah lebih kebal lah saya kira dikritik. Kafir. Ada yang di British Library, di Leiden dan seterusnya, ada di Cirebon terus. Nah ini misalnya, ini Kanjeng Ratu Kadus Paten yang ternyata istri Hamengkubuwono I. Itu loh, Pangeran Mangkubumi, yang itu pada masanya merupakan salah seorang raja Jawa yang setelah Sultan Agung itu yang mungkin terbesar saya kira. Pangeran Mangkubumi itu loh, ternyata istrinya ini sufi. 1, 2, 3, 4 yang gurunya berbeda-beda. Boleh diklik. Ini kita lihat Kanjeng Ratu Kadus Paten Palenggah ing negara Yogyakarta di Ningrat Negarane
Langking Sukowati Kamajan Pawangsanae, istri Amengkubuwono I. Gurunya ini Kiai Mufid. Cuma saya belum tahu siapa Kiai Mufid itu. Ini kan PR bagi para peneliti. Insya Allah tahun ini terbit bukunya di Religion yang punya konferensi atau apa disebutnya itu konferensi ya tahunan, mungkin anggotanya sekitar 12.000 ya. Jadi semua orang yang mengkaji tentang agama itu ngumpul setiap tahun di Amerika dan Kanada. Yang saya lihat untuk kajian Islam ini, saya teliti dari tahun-tahun ke tahun, itu tetap masih kajian-kajian modern. Jadi kajian-kajian teks klasik, pertengahan Islam itu hanya beberapa saja. Tapi banyak sekali termasuk profesor-profesornya yang fokus untuk kajian-kajian kontemporer, termasuk misalnya Quranic Studies. Quranic Studies yang saya lihat perkembangan zaman sekarang itu ya, ilmu Quran itu tentu saja bukan ulumul Quran seperti tradisi Al-Azhar yang sangat berkembang di IAIN dan seterusnya. Kan di IAIN itu kan sebetulnya dari awalnya adopsi aja dari Al-Azhar, nama jurusan-jurusannya ada tafsir, hadis, syariah dan seterusnya itu kan ya itu awalnya seperti itu. Tapi kemudian jadi UIN ditambah jadi adab dan sastra atau peradaban, intens di antara kelompok bangsa-bangsa dan negara-negara. Maka juga persoalan-persoalan yang kita hadapi dewasa ini itu tidak bisa diisolasi menjadi satu persoalan satu bangsa atau satu negara saja. Ya, saya kira kita sudah mengetahui bahwa satu peristiwa problem ekonomi misalnya yang timbul di sebuah negara itu bisa berimplikasi kemana-mana, begitu kan? Seperti sekarang ini devaluasi yuan misalnya, itu ya berpengaruh juga kepada ekonomi di Indonesia. Demikian juga berbaring di sini tempat ini. Tapi juga masih ingat bagaimana MHI Munajim mendoakan nanti emang sosok, ya kan? Jasa di sini dengan sambutan yang menarik sekali. Dan hari ini ya kita memperingati suatu pemikirannya, ya kita merasa tergugah kembali. Kita menyenangkan sekali untuk kita berbicara arus studi Islam di Indonesia. Kenapa misalnya yang disampaikan tadi Pak Oman, kenapa studi manuskrip kurang peminatnya atau kurang menarik ya? Walaupun sebenarnya sangat menarik ya, tapi bagi para sebagian orang mahasiswa ya itu tidak menarik. Kebetulan saya di UIN banyak bergaul dengan teman-teman yang studi manuskrip yang dibimbing oleh langsung oleh Pak Oman. Karena teman-teman itu ya waktu itu kemasan cabang seputar itu apakah Komar atau cuma ada ketua salah satu di sektor itu saya lupa. Jadi kenapa saya bicarakan ini, saya mungkin agak sedikit beda yang akan sampaikan sini. Sudah sekalian, saya ini sekarang ini terinspirasi oleh Cak Nur. Tahun 90 Cak Nur saya ajak ke Buah Pantai Luna Timur, diundang oleh PT Badak, RIJ itu. Kemudian orang-orang RIJ itu sangat terima kasih. Ada berapa orang yang di sana. Koma, ya, tadi moderator juga bahwa arah studi Islam kita itu ternyata telah diletakkan oleh Cak Nur. Terus terang saya ketika masih tahun 60-an di Jogja dengan Cak Nur itu agak tidak begitu respect karena pendapat beliau mengenai sekularisasi beda. Tapi kemudian setelah saya mengikuti tulisan-tulisan beliau di kemudian hari, sebenarnya sangat revolusioner.